Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 377, Membunuh Kaisar Bela Diri, dalam waktu 10 tahun. Aura mengerikan yang membuat hati berdebar seperti gelombang sungai besar yang deras, mengalir tanpa henti, menyebar dan menenggelamkan seluruh jurang hantu. Air di tengah danau hitam perlahan-lahan naik, kepala hitam segitiga sebesar gunung kecil muncul di hadapan semua orang. Sepasang mata ular merah darah yang terbalik, membawa kilatan dingin mematikan, menyapu sekeliling. Ular 9 rembulan gelap. Pada saat ular hitam raksasa itu muncul, banyak kultivator dari pihak klan iblis menunjukkan ekspresi kaget. Cahaya hitam yang dingin berkilauan, kepala besar ular hitam perlahan menghilang, digantikan oleh seorang pria parubaya tanpa ekspresi, mengenakan jubah hitam, berdiri di atas permukaan danau hitam. Mata merah menyala itu menatap klan iblis, berani mengganggu tidurku, cari mati. Dia menjulurkan tangan besar. Seketika memutar kepala seorang kultivator klan iblis, darah menyembur keluar, terdengar teriakan menyayat hati. Adegan ini sangat mengerikan. Kepala yang diputar dengan satu tangan itu milik seorang kultivator patriark bela diri klan iblis, dan bahkan patriark bela diri tingkat akhir. Namun, ini baru permulaan. Ular hitam raksasa itu tampaknya sangat marah karena tidurnya terganggu. Untuk melampiaskan amarahnya, dia menargetkan klan iblis, menjulurkan tangan lagi dan merobek seorang kultivator patriark bela diri klan iblis menjadi 2. Hujan darah berjatuhan, menodai orang-orang di sekitarnya, pemandangannya sangat menakutkan. Seorang kultivator ketiga dari klan iblis berteriak kesakitan, kepalanya dihancurkan dengan satu tamparan, darah bercampur dengan otak putih berceceran di mana-mana. Pada saat itu, semua orang merasakan kulit kepala mereka merinding. Keberadaan ular hitam raksasa ini sangat menakutkan. Membunuh patriark bela diri seperti menyembelih anjing tanpa perlawanan. Aura menakutkan menyelimuti hati setiap orang, membuat mereka mulai mundur, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Jika sudah datang, jangan ada yang pergi. Ular hitam raksasa itu berbicara dengan dingin dan tanpa belas kasihan. Dia adalah energi langit bumi, tidak peduli apakah mereka manusia, monster, atau iblis. Dia hanya mengatakan satu kalimat, tetapi hampir seperti ucapan yang menjadi kenyataan. Seluruh ruang di jurang hantu tertutup, menjadi wilayah pribadi ular hitam raksasa itu. Ruang terkunci, semua maju bersama, tidak tahu siapa yang berteriak. Seketika para kultivator dari manusia dan klan monster serentak bergerak, sementara orang-orang dari klan iblis mundur dengan wajah pucat. Manusia dan klan monster di alam samudera bintang tidak tahu asal-usul ular 9 rembulan gelap ini, tetapi klan iblis sangat mengetahuinya. Mencari mati, ular hitam raksasa itu mengeluarkan teriakan, gelombang suara menakutkan menyebar. Dalam sekejap, belasan kultivator patriark bela diri dari manusia dan klan monster yang berada di depan hancur menjadi kabut darah. Di alam samudera bintang, patriark bela diri bisa berjalan dengan kepala tegak, tetapi di sini mereka seperti ayam dan anjing, tidak tahan lama. Kekosongan hancur, ada aura kuat yang datang, tubuhnya diselimuti cahaya bintang, terbang di udara. Di belakangnya ada bintang-bintang yang bersinar, membentuk peta bintang yang megah. Kultivator Kaisar Bela Diri. Pihak manusia menunjukkan ekspresi semangat. Seorang kultivator Kaisar Bela Diri dari Istana Bintang Surgawi muncul. Mati. Kultivator Kaisar Bela Diri manusia dengan tatapan tajam, mengangkat tangan, memancarkan cahaya bintang yang terang, menembakkan sinar pelangi yang indah ke arah ular hitam raksasa yang berbentuk manusia. Luo Xiu juga melihat ke arah ular hitam raksasa, ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan kultivator Kaisar Bela Diri. Pada saat itu, cahaya pelangi yang ditembakkan oleh kultivator Kaisar Bela Diri manusia terbang mendekat, tetapi saat mendekati tubuh ular hitam raksasa, sinar itu tiba-tiba hancur, seolah-olah tidak pernah muncul. Ular hitam raksasa mendengus dingin, matanya memancarkan cahaya merah darah. Darah berceceran, cahaya merah darah dari mata ular hitam raksasa dalam sekejap menembus dahi kultivator Kaisar Bela Diri dari Istana Bintang Surgawi. Tubuhnya terpecah menjadi beberapa bagian, darah mengotori langit. Ya Tuhan, kultivator Kaisar Bela Diri juga dibunuh dengan satu serangan. Melihat adegan ini, semua orang merasa sangat ketakutan. Luo Xiu juga merasa ngeri. Membunuh patriark bela diri seperti menyembelih anjing sudah menakutkan. Tetapi membunuh kaisar bela diri dengan mudah, itu sangat menakutkan.
Kekuatan ular hitam raksasa ini benar-benar tidak terukur. Perlu diketahui, setiap kultivator yang bisa mencapai tingkat kaisar bela diri di masa mudanya adalah jenius yang luar biasa, mampu mendirikan tempat suci, tetapi dibunuh dengan satu serangan. Eksistensi abadi tingkat dewa. Luo Xiu menduga bahwa ular 9 rembulan gelap mungkin adalah eksistensi legendaris semacam ini. Mati. Ular hitam raksasa itu sangat dingin. Dari awal hingga akhir dia tidak berhenti membunuh. Dengan niat membunuh yang tak terlihat, dia menyelimuti semua orang, membuat beberapa kultivator lainnya hancur menjadi kabut darah, tewas di tempat. Puff, 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 sinar darah mekar. Dalam sekejap, semua yang mengejar Luo Xiu dan memasuki jurang hantu, tewas. Di sekitar danau hitam, darah mengalir seperti sungai, tulang belulang dan darah bercampur, pemandangannya seperti neraka. Ular hitam raksasa yang kejam dan tanpa belas kasihan membunuh semua orang, baik manusia, monster, maupun iblis. Bahkan kultivator kaisar bela diri dari Istana Bintang Surgawi juga dibunuh di sini. Anak muda, apakah orang-orang ini kau yang bawa? Sosok dingin muncul di hadapan Luo Xiu tanpa suara. Semua yang masuk ke tempat terlarang di lembah ini, kecuali dirinya, semuanya mati. Kehebatan ular 9 rembulan gelap membuat orang gemetar, tetapi Luo Xiu tahu bahwa dia tidak dibunuh karena utusan ilahi Xian. Dan ular 9 rembulan gelap ini menyebut utusan ilahi Xian sebagai tuannya. Jadi, seberapa kuat sebenarnya utusan ilahi Xian? Saya ini dikejar dan diburu, tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini untuk berlindung, kata Luo Xiu dengan sikap sangat hormat, takut membuat marah sosok mengerikan ini. Ular hitam besar itu mengerutkan alisnya. Bukankah aku sudah memberimu setetes air danau 9 rembulan gelap? Menurut ular hitam besar itu, setetes air danau 9 rembulan gelap yang diberikan kepada Luo Xiu tidak sesederhana yang terlihat. Jika dalam bahaya, Luo Xiu bisa mengeluarkannya untuk memanggil salah satu avatar dari ular hitam besar tersebut. Bagi ular hitam besar, meskipun hanya sebuah avatar, membunuh seorang kaisar bela diri sangatlah mudah. Luo Xiu awalnya mengira itu hanya setetes air danau 9 rembulan gelap biasa, tetapi tidak menyangka ternyata itu adalah salah satu avatar dari ular hitam besar. Kali ini kau membuat masalah, dan aku pribadi yang harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Namun, kau mengganggu tidurku, jadi kau harus setuju untuk memenuhi satu syaratku. Jika tidak, nasibmu akan sama seperti mereka, kata ular hitam besar sambil menunjuk ke medan perang berdarah di sekitarnya, dengan ekspresi yang sangat dingin, tidak seperti bercanda. Apa syarat yang harus aku penuhi, senior? Tanya Luo Xiu. Aku ingin kau mencapai tingkat kaisar bela diri dalam 10 tahun. Bisakah kau melakukannya? Tanya ular hitam besar dengan mata merah darah menatap tajam ke arah Luo Xiu. 10 tahun? Ekspresi Luo Xiu menunjukkan ketidakpercayaan, karena ini hampir mustahil baginya. Meskipun dia memiliki bakat dan potensi, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkat kaisar bela diri sangatlah sulit. Jika tidak bisa mencapai tingkat kaisar bela diri, kau harus memiliki kekuatan setara kaisar bela diri. Saat itu, kau harus membawa kepala seorang kaisar bela diri untuk menemui aku, kata ular hitam besar dengan dingin. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku sendiri yang akan membunuhmu. Sebelum Luo Xiu sempat berbicara, ular hitam besar itu sudah menghilang ke dalam danau hitam di bawahnya. Apa-apaan ini? Luo Xiu merasa bingung dan sedikit tertawa getir. Meskipun rencananya adalah menggunakan kekuatan ular hitam besar untuk menghadapi para kultivator dari berbagai kekuatan yang mengejarnya, dia tidak menyangka akan menyebabkan kekacauan sebesar ini dan diberikan tenggat waktu 10 tahun. Dia bisa merasakan bahwa ular hitam besar itu tidak sedang bercanda. Jika dalam 10 tahun dia tidak bisa membunuh seorang kultivator kaisar bela diri, ular hitam besar itu akan benar-benar membunuhnya. Karakter ular hitam besar ini sangat berbeda dengan utusan ilahi Xian. Pola pikirnya tidak bisa diukur dengan logika biasa. Ketika Luo Xiu meninggalkan jurang hantu, perasaannya sangat campur aduk, kadang-kadang senang, kadang-kadang cemas. Kali ini, dia berhasil menarik para kultivator dari berbagai kekuatan ke jurang hantu, dan di tangan ular hitam besar, lebih dari 30 kultivator patriark bela diri tewas, serta ratusan kultivator tingkat santo bela diri, bahkan seorang kultivator kaisar bela diri juga tewas. Semua barang di dalam cincin penyimpanan milik mereka sama sekali tidak dilirik oleh ular hitam besar, dia tidak tertarik sama sekali. Jadi, semua harta dan sumber daya itu secara alami jatuh ke tangan Luo Xiu. Dengan sumber daya ini, kebutuhan untuk mencapai tingkat santo bela diri sudah terpenuhi. Namun, yang membuat Luo Xiu khawatir adalah, dengan begitu banyak kultivator dari berbagai kekuatan yang tewas, terutama seorang kultivator kaisar bela diri, semua kesalahan ini kemungkinan besar akan ditimpakan padanya. Seperti yang Luo Xiu duga, meskipun semua orang yang masuk ke jurang hantu tewas,
berbagai kekuatan masih memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Berita tersebut menyebar, mengejutkan semua orang, baik manusia, klan monster, maupun klan iblis, semuanya gelisah. Istana Bintang Surgawi kehilangan seorang kultivator Kaisar Bela Diri, seorang kultivator luar biasa yang mencapai tingkat Kaisar Bela Diri ribuan tahun yang lalu, tetapi tewas di jurang hantu, menyebabkan keributan besar di dunia seni bela diri. Tidak hanya itu, berbagai kekuatan juga kehilangan sejumlah besar kultivator Patriark Bela Diri. Meskipun bagi tempat suci tingkat abadi, kultivator Patriark Bela Diri adalah kekuatan utama, karena kultivator Kaisar Bela Diri masa depan akan muncul dari para kultivator Patriark Bela Diri ini. Kehilangan begitu banyak kultivator Patriark Bela Diri sekaligus, berbagai kekuatan mengalami kerugian besar. Berita ini benar-benar menggemparkan, dan segera banyak pihak mengarahkan tuduhan kepada Luo Xiu. Setelah diverifikasi oleh berbagai kekuatan, alasan terjadinya tragedi ini adalah karena Luo Xiu sengaja membawa orang-orang dari berbagai kekuatan ke jurang hantu. Dia tahu ada makhluk mengerikan di jurang hantu, tetapi masih membawa orang-orang dari berbagai kekuatan ke sana. Niatnya benar-benar jahat. Kehadiran makhluk di jurang hantu kemungkinan akan membuat berbagai kekuatan tidak tenang, terutama Istana Bintang Surgawi di wilayah timur, karena jurang hantu berada di wilayah timur, dekat dengan Istana Bintang Surgawi. Semua orang tewas, jadi mungkin Luo Xiu juga sudah mati. Di mana-mana orang membicarakan kejadian ini, dan seringkali ada kultivator dari berbagai kekuatan yang mondar-mandir di sekitar jurang hantu, tetapi mereka tidak berani masuk dengan sembarangan. Karena seluruh jurang hantu tampaknya berada di bawah kendali makhluk mengerikan di danau hitam itu, bahkan kultivator Kaisar Bela Diri pun tewas di dalam. Siapa yang berani masuk dengan sembarangan? Suatu hari, langit di atas jurang hantu terbelah. Seorang sosok megah muncul di langit, memancarkan aura yang luas dan tak terukur, seperti lautan dalam. Sosok ini diselimuti oleh cahaya bintang, seolah-olah membawa galaksi bintang di sekitarnya. Dia adalah penguasa wilayah timur, Master Istana Bintang Surgawi, eksistensi tingkat abadi dewa. Jurang hantu terletak di wilayah timur. Kemunculan makhluk tingkat abadi dewa membuat Tuan Istana Bintang Surgawi terkejut dan datang sendiri untuk menyelidikinya secara langsung.